Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ikhlas dalam channel Pengacaraku. Kali ini saya akan memberikan nasihat hukum eh, mengenai langkah dan prosedur menuntut pesangon terhadap karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Nah, di sini akan saya paparkan secara lengkap sebaik mungkin bagaimana langkah-langkah dan prosedur dalam menuntut pesangon di perusahaan apabila saudara di PHK oleh pihak perusahaan. Maka tetap pada channel saya ini dan simak baik-baik. Baiklah, berikut langkah yang bisa saudara-saudara lakukan ketika saudara ingin menuntut hak pesangon saudara di perusahaan tempat saudara dahulunya bekerja. Ada 3 tahap menurut undang-undang mengenai penyelesaian hubungan industrial yang dapat dilalui sebelum tahap akhir mendapatkan putusan dari pengadilan. Tahap yang pertama yaitu adalah tahap bipartit namanya. Tahap kedua adalah tahap tripartit. Dan tahap ketiga adalah tahap pengadilan hubungan industrial. Itu 3 tahap ini secara umum. Dan terhadap tahap yang terakhir ini, tahap pengadilan hubungan industrial ini dapat dilakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Nah, apa itu 3 tahap, bagaimana uraiannya, dan bagaimana langkah-langkahnya? Begini caranya. Baiklah, kita bahas mengenai tahap pertama, yaitu tahap bipartit. Tahap bipartit itu adalah tahap di mana penyelesaian sengketa itu terjadi antara pihak perusahaan dan pihak pekerja. Jadi ada 2 pihak di sini, yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja. Nah, dalam tahap bipartit ini, saudara yang telah di PHK oleh pihak perusahaan atau saudara yang menuntut hak saudara atau saudara yang ingin di PHK dan meminta pesangon dari pihak perusahaan, maka harus melalui tahap bipartit ini. Nah, caranya adalah pertama, saudara harus membuat surat secara tertulis ke pihak perusahaan untuk diadakan perundingan bipartit. Sekali lagi saya jelaskan. Yang pertama adalah saudara harus membuat surat tertulis ke pihak perusahaan untuk dilakukannya perundingan bipartit antara saudara dengan pihak perusahaan. Mengenai tempatnya bisa diadakan di perusahaan atau di tempat yang saudara tentukan. Nah, itu tahap bipartit. Dan dalam tahap bipartit ini, saudara bisa diwakili oleh penasihat hukum, bisa didampingi oleh penasihat hukum, atau saudara bisa didampingi oleh serikat pekerja yang saudara tunjuk. Nah, dalam perundingan tersebut terjadi musyawarah secara damai antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan, di mana saudara mengemukakan hak-hak dari saudara dan pihak perusahaan mengemukakan hak-hak dari pihak perusahaan. Nah, segala hak dan kewajiban itu keduanya dibahas di bipartit ini. Nah, di bipartit ini apabila tercapai permintaan pesangon dari yang saudara tuntut di bipartit ini, maka otomatis selesai pada tahap pertama ini mengenai permintaan pesangon saudara. Itu nanti akan dibuat persetujuan bersama antara perusahaan dengan pekerja, yang mana persetujuan bersama itu berisi perjanjian damai antara pekerja dengan pihak perusahaan, yang isinya adalah pihak perusahaan memberikan pesangon kepada pihak pekerja senilai sekian sesuai yang diperjanjikan, dan pihak pekerja menerima pesangon dan menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial terhadap pemutusan hubungan kerja itu berakhir dengan perdamaian dengan ditandatanganinya persetujuan bersama. Nah, itu tahap bipartit. Hanya 2 pihak saja yang ada dalam tahap bipartit ini. Nah, kalau seandainya tahap bipartit ini tidak tercapai, maka saudara harus menghadap
ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Yaitu yang saudara harus terlebih dahulu melengkapi dokumen yang diminta. Apa dokumen yang diminta oleh Dinas Tenaga Kerja setempat? Dinas Tenaga Kerja setempat itu, saya jelaskan dulu, itu ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Apabila perusahaan saudara berdomisili di kota, maka yang berwenang untuk memediasi saudara di tahap kedua ini, dalam tahap bipartit ini, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota. Apabila perusahaan saudara lintas provinsi, maka itu bisa saudara ajukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Apabila itu kabupaten, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Nah, dokumen yang saudara harus lengkapi yaitu surat undangan bipartit tadi yang saudara minta ke perusahaan untuk diajukan bipartit, ditambah dengan daftar hadir bipartit dan risalah berita acara bipartit. Berarti dalam bipartit tadi saudara harus membuat daftar hadir dan risalah bipartit. Kalau saudara tidak mempunyai contoh formatnya, maka saudara bisa melihat di website Dinas Tenaga Kerja. Di sana bisa saudara lihat contoh dari risalah bipartit. Berarti di dalam setiap tahap itu, baik itu bipartit maupun tripartit, ada risalahnya. Nah, jadi yang dokumen saudara harus lengkapi yaitu surat permintaan undangan bipartit, daftar hadir, dan risalah bipartit. Nah, itu yang saudara berikan ke Dinas Tenaga Kerja. Isinya adalah perundingan bipartit itu tidak tercapai dan para pihak melanjutkan untuk diselesaikan secara tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Itu isinya. Nah, dalam tahap tripartit ini ada 3 pihak. Yang pertama adalah pihak pekerja. Yang kedua adalah pihak pengusaha atau perusahaan atau yang mewakili. Yang ketiga adalah pihak dari pemerintah. Di sini adalah suku Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, di tahap tripartit ini nanti akan ditunjuk mediator oleh Dinas Tenaga Kerja, atau mediator meminta kepada para pihak untuk mencari mediator independen. Tapi pada biasanya digunakan yaitu mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, bagaimana langkah dan prosedurnya? Berikut ini. Dalam perundingan tripartit ini nanti pihak Dinas Tenaga Kerja akan meminta kepada saudara apakah saudara mempunyai mediator luar atau saudara memakai mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau saudara memakai mediator dari Dinas Tenaga Kerja, maka pada hari tersebut akan langsung ditunjuk siapa mediatornya dari pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, setelah ditunjuk mediatornya, maka mediator tersebut akan menentukan hari dan tanggal atau menentukan waktu kapan diadakan mediasi antara perusahaan dengan pihak pekerja. Nah, di sini Dinas Tenaga Kerja akan mengundang para pihak untuk dimediasi oleh mediator. Nah, dalam agenda mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja, maka saudara jangan lupa untuk melengkapi bukti-bukti yang ada pada saudara. Baik itu bukti surat, bukti apa namanya, bukti-bukti surat yang saudara miliki itu saudara bawa pada hari yang diminta tersebut. Jangan saudara lupa. Dengan bukti surat itulah maka nanti akan mendapatkan keyakinan dari mediator tersebut. Nah, di sini berkemungkinan mediasi itu paling sedikit akan dilakukan 2-3 kali mediasi, paling sedikit ya.
bisa jadi lebih daripada itu, asalkan dalam tenggang waktu 1 bulan atau tenggang waktu 30 hari. Karena syarat mediasi itu di Dinas Tenaga Kerja itu adalah 30 hari kerja harus selesai. Nah, di sini apabila terjadi perdamaian dan pihak perusahaan mau untuk membayar pesangon, maka dalam tahap ini akan dibuat persetujuan bersama seperti yang semula, tripartit semula. Di tripartit ini juga ada namanya persetujuan bersama yang isinya lah perjanjian damai antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Nah, di sini di mana pihak perusahaan akan membayar pesangon kepada pihak pekerja sejumlah yang disepakati dan pihak pekerja menyatakan dengan pembayaran pesangon tersebut, maka perselisihan antara pihak pekerja dan pihak perusahaan berakhir. Itu apabila terjadi kesepakatan damai di perundingan tripartit ini. Tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan damai dan para pihak itu sama-sama bersikeras, maka setelah lewat waktu 30 hari dari awal perundingan tripartit ini, maka solusinya adalah mediator pada akhirnya endingnya akan mengeluarkan anjuran secara tertulis yang disampaikan kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja. Yang isi anjuran itu bisa berkemungkinan pertama mewajibkan pihak perusahaan membayar pesangon sesuai perhitungan dari Dinas Tenaga Kerja, atau jika itu tidak ada kewajiban membayar pesangon, maka bisa menjadi membayar uang tali asih atau uang pisah oleh pihak perusahaan. Nah, untuk menjawab dari anjuran ini, maka pihak perusahaan dan pihak pekerja diberi waktu 10 hari kalender. 10 hari kalender untuk menjawab anjuran dari Dinas Tenaga Kerja ini. Nah, jikalau setelah 10 hari kalender tidak dijawab oleh perusahaan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja ini, maka berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja ini, saudara ambil sebagai bukti untuk saudara masukkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Pengadilan Hubungan Industrial setempat tidak harus di tempat pihak perusahaan berdomisili. Jika saudara berdomisili di kota A sementara perusahaan berdomisili di kota B, maka diajukan di tempat saudara berdomisili, tidak di tempat perusahaan berdomisili. Misalnya saudara berdomisili di Semarang, perusahaan berdomisili di Surabaya. Saudara berdomisili di Semarang, perusahaan berdomisili di Surabaya, maka ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang. Nah, itu kebijakan dari undang-undang biar pihak pekerja ini tidak jauh-jauh pergi ke Surabaya, ke tempat perusahaan. Karena terkadang setelah pekerja itu di PHK, pekerja itu dikembalikan ke tempat asalnya. Maka saudara jangan ragu. Saudara ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial di tempat saudara berdomisili. Nah, bagaimana langkah untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial? Maka berikut langkahnya. Nah, tahap ketiga yaitu tahap Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tahap Pengadilan Hubungan Industrial ini, maka saudara harus memasukkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang dilampiri dengan risalah perundingan tripartit semula. Nah, di sini saudara bisa mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau saudara diwakili atau didampingi oleh penasihat hukum, yaitu pengacara. Nah, di sini perlu saudara ketahui bahwa di dalam undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, untuk gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial itu
untuk nilai pesangon yang diminta paling tinggi 200 juta atau di bawah 200 juta nilai pesangon yang saudara minta, itu saudara tidak dibebankan biaya perkara, alias saudara beracara gratis di pengadilan hubungan industrial. Nah, itu yang perlu saudara ketahui. Di sini apabila pesangon saudara contohnya itu saudara minta 100 juta atau saudara minta 150 juta atau 50 juta, itu saudara gratis memasukkan gugatan di pengadilan hubungan industrial dan saudara tidak dipungut bayaran sedikit pun. Kecuali saudara pakai pengacara dan saudara meleges surat kuasa, maka dikenakan biaya tarif. Itu tergantung. Kalau yang biasanya pada saat sekarang ini itu 10.000. Seperti itu PNBP-nya. Nah, di tahap pengadilan hubungan industrial ini, maka para pihak itu tidak lagi dimediasi seperti bipartit dan tripartit, tapi langsung ke gugatan hubungan industrial. Tapi meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan di tahap pengadilan hubungan industrial ini para pihak itu damai. Hakim selalu membuka peluang kepada para pihak untuk damai di pengadilan hubungan industrial ini, tapi tidak ada agenda mediasi di sini. Berbeda pada pengadilan negeri. Dan pengadilan hubungan industrial ini terbatas waktunya untuk disidangkan. Jadi tidak ada agenda mediasi di sini. Nah, di sini ada melewati beberapa tahap beracara di pengadilan hubungan industrial. Yang pertama adalah pembacaan gugatan. Jadi pertama saya terangkan dulu, saudara membuat gugatan dan memasukkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dengan dilampirkan risalah, dengan dilampirkan anjuran dari Disnaker tadi. Saudara lampirkan anjuran dan gugatan saudara masukkan ke pengadilan hubungan industrial. Dan pengadilan hubungan industrial itu nantinya akan memanggil para pihak dan menetapkan hari sidang yang ditentukan, di mana para pihak hadir pada hari sidang tersebut. Dan tahap-tahap beracaranya yang pertama adalah pembacaan gugatan. Hari sidang pertama itu mengenai pembacaan gugatan. Selanjutnya pada sidang kedua yang ditunda yaitu pembacaan jawaban dari pihak perusahaan. Yang ketiga adalah replik dari penggugat atau dari pihak pekerja. Yang keempat adalah duplik, yaitu jawaban atas replik saudara oleh pihak perusahaan. Yang kelima adalah pembuktian. Keenam juga pembuktian dari penggugat, yaitu saksi. Ketujuh adalah pembuktian dari tergugat berupa surat. Yang kedelapan pembuktian dari tergugat berupa surat. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi penggugat. Dan lanjut lagi pemeriksaan saksi tergugat. Dan langkah berikutnya adalah langkah kesimpulan. Pembuatan kesimpulan penggugat dan tergugat, baru endingnya adalah putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, memang tidak sebentar untuk beracara di pengadilan hubungan industrial ini. Kalau saudara mempunyai keahlian dalam membuat gugatan, saudara mempunyai contoh untuk membuat gugatan, silakan saudara majukan gugatan tersebut. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai keahlian di dalam membuat gugatan untuk pengadilan hubungan industrial ini, maka saudara bisa cari pengacara profesional. Jika saudara tidak mempunyai biaya untuk pengacara profesional, maka saudara bisa menemui lembaga bantuan hukum atau serikat pekerja. Berkemungkinan ada di antara serikat pekerja tersebut yang mempunyai lisensi pengacara yang bisa mewakili saudara nanti beracara di pengadilan hubungan industrial. Nah, begitu saja dari saya tahap-tahap beracara untuk menuntut pesangon di pengadilan hubungan industrial. Terima kasih atas waktu dan
subscribe yang saudara berikan pada channel saya ini, dan saya minta simak terus dan ikuti channel saya ini agar lebih berkembang dan bisa memberikan advice hukum lainnya yang berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.